Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Arwisnu Pratama. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu permesta dan bagaimana permesta bisa terjadi di Indonesia dan bagaimana akhir dari peristiwa permesta ini. Bagaimana? Yuk kita belajar bareng. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu permesta? Ya, jadi permesta atau perjuangan rakyat semesta adalah sebuah gerakan pemberontakan yang terjadi di wilayah timur Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan sebagian wilayah Indonesia Timur lainnya antara tahun 1957 hingga 1961. Meskipun awalnya tidak bertujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia, perkembangan situasi ini dan merespon pemerintah pusat mengubah dinamika gerakan ini menjadi konflik bersenjata yang sangat signifikan. Nah, teman-teman, permesta secara resmi dideklarasikan pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar oleh Letnan Kolonel Venje Sumual. Deklarasi ini merupakan puncak dari serangkaian ketidakpuasan dan aspirasi daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat di Jakarta. Gerakan ini melibatkan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh militer dan sipil di wilayah timur yang merasa terpinggirkan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan nasional. Pada awalnya, permesta lebih menekankan pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan keadilan ekonomi, serta kritik terhadap sentralisasi kekuasaan. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah bergabungnya unsur-unsur yang berkaitan dengan pemberontakan PRRI di Sumatera, permesta mulai menunjukkan potensi ancaman terhadap keutuhan negara. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana sih latar belakang terjadinya peristiwa permesta ini? Apa faktor pemicu munculnya peristiwa permesta ini? Nah, yuk kita bahas. Yang pertama adalah ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat ini adalah kejadian di mana daerah-daerah di luar Jawa, termasuk Sulawesi, merasakan adanya ketidakadilan dan alokasi sumber daya dan pembangunan, sehingga mereka merasa kontribusi daerah terhadap pendapatan negara tidak sebanding dengan perhatian dan investasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Lalu yang kedua ialah sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Sentralisasi kekuasaan yang berlebihan ini menyebabkan kekuasaan yang terpusat di Jakarta dianggap menghambat perkembangan daerah dan tidak mengakomodasi aspirasi lokal, sehingga daerah menginginkan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola urusan internal mereka dalam mengatur otonomi daerahnya sendiri. Nah, yang ketiga ialah pengaruh dan solidaritas dengan PRRI. Pengaruh dan solidaritas dengan PRRI ini menyebabkan adanya gerakan pemberontakan serupa di Sumatera, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, yang memberikan inspirasi dan dukungan ideologis bagi permesta. Kedua gerakan ini memiliki kesamaan dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan menuntut adanya desentralisasi atau pembangunan yang merata di terhadap daerah-daerah tersebut. Nah, teman-teman, berkaitan dengan adanya latar belakang, maka tujuannya pasti juga ada dong untuk memperebutkan permesta ini, yaitu diantaranya adalah yang pertama, otonomi daerah yang lebih luas. Permesta ini menuntut agar daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur pemerintahan, keuangan, dan pembangunan mereka sendiri sehingga otonomi daerahnya berjalan dengan lancar. Yang kedua, tujuannya ialah keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi ini dapat memperjuangkan pembagian pendapatan negara yang lebih adil di antara pusat dan daerah, terutama bagi daerah-daerah dengan penghasil sumber daya alam yang tinggi. Dan yang ketiga ialah stabilitas nasional yang lebih baik. Pada awalnya, permesta mengklaim bahwa gerakan mereka bertujuan untuk memperbaiki kondisi nasional. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, kini permesta mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak efektif dan tidak adil, serta menuntut adanya pembangunan yang merata di seluruh daerah di Indonesia.
Nah, namun seiring dengan perkembangan konflik dan bergabungnya tokoh-tokoh yang lebih radikal serta responsif terhadap pemerintah pusat, tujuan Permesta menjadi lebih kompleks dan ambigu, sehingga tidak secara eksplisit dideklarasikan permisahan dirinya. Tindakan dan aliansi mereka dengan PRRI mengarah pada potensi disintegrasi atau pemecahan sebuah bangsa. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah perbedaan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Semesta Rakyat atau Permesta. Yang pertama ialah dari segi wilayah, PRRI berpusat di Sumatera Barat, sedangkan Permesta berpusat di daerah Sulawesi Utara. Lalu yang kedua dari segi deklarasi Permesta atau State van Oorlog en Billik dilakukan lebih awal daripada deklarasi PRRI. Yang ketiga ialah dari segi pencetus. Permesta diproklamasikan oleh Lodkol Venje Sumual, sedangkan PRRI dibentuk oleh tokoh-tokoh di Sumatera Barat. Seperti itu. Bagaimana? Sudah terbayang jelas kan perbedaannya antara PRRI dan Semesta? Yuk kita lanjut. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih bagaimana upaya pemerintah dalam menumpas Permesta ini? Ya, betul sekali. Upaya pemerintah pada saat itu untuk menumpaskan Permesta ialah dengan melakukan operasi militer. Apa aja sih operasi militer itu? Yuk kita bahas. Nah, yang selanjutnya ialah operasi-operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah karena tidak dihasilkannya sebuah persuasi atau dialog terbuka oleh para pemimpin daerah. Nah, ketiga operasi tersebut ialah Operasi Merdeka, Operasi Tegas, dan Operasi Sadar. Operasi ini merupakan bagian dari serangkaian operasi militer yang dilancarkan pemerintah pusat untuk menumpaskan pemberontakan Permesta di Sulawesi dan PRRI di Sumatera pada akhir tahun 1950. Yang pertama ialah Operasi Merdeka. Operasi Merdeka ini secara khusus ditujukan untuk menumpas pemberontakan Permesta di daerah Sulawesi Utara. Letnan Kolonel Infanteri Rukminto Hedreningrat bertindak sebagai komandan Operasi Merdeka ini dengan wakilnya Pol KKO Husnol dan Mayor Leo Watimena. Operasi ini mencakup beberapa tahap yang disebut Operasi Sabta Marga, yang terdiri dari beberapa operasi lebih kecil dengan sasaran wilayah yang berbeda di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Tujuan utama Operasi Merdeka adalah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Permesta, termasuk pusat kekuasaan mereka di Manado. Yang kedua ialah Operasi Tegas. Operasi Tegas merupakan salah satu operasi awal yang dilancarkan untuk menanggapi pemberontakan PRRI di Sumatera. Letnan Kolonel Kaharudin Nasution memimpin operasi ini dengan sasaran utama yaitu daerah wilayah Riau. Tujuan strategis Operasi Tegas adalah untuk mengamankan wilayah Riau yang kaya akan sumber minyak dan untuk mencegah pemberontakan PRRI melarikan diri melalui Selat Malaka menuju Singapura dan Malaysia. Pasukan payung diterjunkan di lapangan udara Pekanbaru dan berhasil menguasai wilayah tersebut dengan relatif cepat karena minimnya perlawanan. Dan yang ketiga ialah Operasi Sadar. Operasi Sadar juga merupakan bagian dari upaya penumpasan pemberontakan di PRRI di Sumatera Tengah. Operasi ini dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dan tujuan utamanya yaitu Operasi Sadar menumpukan kekuatan laut PRRI dan mengamankan wilayah pesisir Sumatera Tengah. Dengan adanya Operasi Sadar ini, tugas penumpasan PRRI pada tahap awal dianggap tercapai. Lalu secara keseluruhan, ketiga operasi ini menunjukkan respon tegas pemerintah pusat terhadap gerakan separatis yaitu PRRI dan Permesta. Operasi-operasi ini melibatkan berbagai TNI Angkatan Darat dan Laut dengan bertujuan untuk memulihkan kedaulatan negara di wilayah yang terpengaruh pemberontakan.
Keberhasilan operasi-operasi ini secara bertahap melemahkan dan akhirnya mengakhiri pemberontakan PRRI dan Permesta. Dan yang terakhir adalah akhir dari peristiwa Permesta. Konflik Permesta secara bertahap mereda seiring dengan intensitas operasi militer pemerintah, keberhasilan kebijakan amnesti, dan kesadaran dari sebagian besar anggota Permesta akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak tokoh dan anggota Permesta yang secara sukarela menyerahkan diri kepada pemerintah pusat. Secara formal, pemberontakan Permesta dianggap berakhir pada tahun 1961, meskipun sisa-sisa perlawanan kecil mungkin masih terjadi untuk beberapa waktu setelahnya. Pemerintah pusat kemudian melakukan upaya rekonsiliasi dan reintegrasi terhadap mantan anggota Permesta ke dalam masyarakat. Lalu, meskipun berakhir dengan kekalahan bagi pihak Permesta, gerakan ini menjadi catatan penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini menyoroti pentingnya memperhatikan aspirasi daerah, keadilan dalam pembangunan, dan perlunya dialog terbuka dalam menyelesaikan perbedaan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dampak dari konflik ini masih terasa dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah timur Indonesia hingga saat ini. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah paham belum tentang materi Permesta ini? Aku harap kalian sudah paham semua ya. Nah, kurang lebihnya itu dari aku yang bisa aku sampaikan. Koreksi ya bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semangat!